Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ridho Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga tersambar kereta api, seorang gadis muda ditemukan tewas di jalur kereta api di Kota Prabu Mulih. Seorang remaja berusia 11 tahun di Kota Palembang tewas tenggelam saat berenang bersama temannya di Sungai Musi. Banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai surut, para guru bersihkan sekolah dari lumpur. Seorang wanita muda ditemukan tewas di jalur kereta api di Kota Prabu Mulih pada Sabtu pagi pekan lalu. Korban mengalami luka parah di bagian kepala serta patahnya bagian tangan dan kaki. Diduga korban tersambar kereta api pengangkut batu bara atau babaranjang. Jasad wanita muda ditemukan tergeletak di jalur kereta api di Jalan Sudirman, Kota Prabu Mulih. Saat ditemukan, tubuh korban dalam kondisi mengenaskan dengan luka parah di kepalanya. Bagian tangan dan kaki juga patah. Berdasarkan pemeriksaan polisi, korban diketahui bernama Rani Yani, berusia 20 tahun. Korban tinggal bersama ibunya, tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban diketahui adalah warga sekitar yang bekerja sebagai pengumpul barang bekas. Kerjanya apa sih, Pak? Apa? Kerja Sehariannya apa? Memang nyari ini pas ini dia. mau cari burkan ya? Iya. Mulung ya? Ya, mulung ini dia. Siapa nama korban, Pak? Itu Rani. Buang mana, Pak? Dengan Medang. Pak, dia di sini sama siapa nih, Pak? Kamu itu mamanya? Oh, sama ibunya. Iya. Tidak pernah balik-balik dia di sini lah memang. Tinggal di mana, lah? Di tempat dia. Iya. Kejadian ini sekitar jam 6. Ini cewek apa cowok? Ini cerita cewek ya? Cewek. Cewek. Oh, skor apa yang nomor? Nah, kalau sepuluhnya kurang tahu. Pokoknya tadi itu ada suara jam 6, Kak. Suara jam 6 itu. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu, ada temu sepul. Langsung ke sini. Udah berebutan kali ke sini hingga. Berdasarkan hasil olah TKP, diduga korban tewas akibat tersambar kereta api pengangkut batu bara atau babaranjang. Untuk kepentingan penyidikan, petugas mengevakuasi jasad korban ke RSUD Kota Prabu Mulih untuk divisum. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. 3 mobil minibus terlibat kecelakaan beruntun di atas jembatan Ampera, Kota Palembang pada Sabtu siang pekan lalu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan yang parah. 3 unit mobil minibus terlibat kecelakaan beruntun di atas jembatan Ampera di Kota Palembang. Akibatnya, 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan itu mengalami kerusakan parah di bagian depan dan belakang mobil. Peristiwa ini bermula ketika salah satu kendaraan yang melaju dari arah seberang Ulu menuju ke seberang Ilir Kota Palembang mengerem mendadak karena menghindari sebuah mobil yang berhenti tiba-tiba. 2 kendaraan lain yang berada tepat di belakang mobil itu tak bisa menahan laju kecepatan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan beruntun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil yang berada di antara 2 mobil lainnya mengalami kerusakan yang parah. Petugas Satlantas yang tiba di lokasi kejadian mengamankan 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan ke pos polisi Ampera. Ada iring-iringan pelan-pelan, mobil di depanku, mobil Brio 1624 itu awal itu di depanku. Aku sudah mengurangi kecepatan. Aku pelan des, ada masnya ini mobil apa namanya? Pras 15 TG dari belakang. Sudah. Dus. Oh, awalnya mobil Brio ini ngerem mendadak atau apa? Mendadak. Tapi kita nggak sempat nabrak. Oh, belum nabrak. Nggak nabrak? Enggak, yang nabrak itu dari depan. Oh, dihantam dari belakang, akhirnya mobil kita maju gitu? Maju betul. Oh, tadi ada apa di depan, Pak? Ya apa? Ya kayak pelan-pelan gitu. Mengurangi kecepatan kayaknya juga ada ke motor gini-gini kayaknya. Oh, bukan karena ada apa-apa di depan, ada kejadian, bukan ya? Tapi nggak ada korban jiwa kan? Selamat semua ya? Nggak ada luka-luka juga, Pak? Nggak ada, sebentar keponakanku lagi sakit. Enggak. Aman ya? Aman mas. Di Kana Kalidoni. Oh, dari mana mau kemana? Ini jemput istri mau pulang. Oh, dari kantor Kertapati sana. Setelah dilakukan mediasi, 3 pengendara mobil tersebut sepakat untuk berdamai.
Kendaraan yang berada di belakang yang menabrak dan memicu terjadinya kecelakaan bersedia mengganti seluruh kerugian. Akibat peristiwa ini, sempat terjadi kemacetan panjang di 2 jalur jembatan Ampera. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Pencurian di kota Palembang terekam kamera pengawas. Pelaku yang menggunakan penutup wajah, celana dalam, serta baju kaos masuk ke dalam rumah warga dengan mendongkel jendela di bagian dapur. Akibat kejadian ini, korban kehilangan sepeda motor dan telepon genggam. Kamera pengawas merekam pencurian di salah satu rumah warga di kawasan Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Kota Palembang. Pada Kamis dini hari pekan lalu, pelaku beraksi memakai penutup wajah, berbaju kaos putih, dan mengenakan celana dalam. Dalam aksinya, pelaku yang bertato di pahanya itu menggasak 1 unit sepeda motor, 3 unit ponsel, dan uang Rp150.000. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban membuat laporan ke kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Diduga, pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendongkel jendela di bagian dapur. Korban yang saat itu sedang berjualan di Pasar Induk Jakabaring mengetahui rumahnya dibobol pencuri setelah dihubungi sang istri pada pagi harinya. Tiba-tiba juga motor udah gati, jendela belakang itu terbuka. Langsung dia nelpon aku kan. Ya aku terkejut lah kan, langsung balik aku dari pasar. Tiba-tiba langsung ngecek CCTV. Dong bobol rumah kami itu maling. Waktu bobol gimana ciri-ciri yang pelaku itu? Ciri-ciri pelaku itu. Baju kaos putih. Terus? Pakai celana dalam topeng. Sama ada tato di paha ya. Itu. Dia total kerugian kita berapa? 10 juta kurang lebih. Apa yang hilang? Motor, HP 3. Itu. Yang dirusak apa, pintu mana? Pintu dapur. Yang dirusak ya? Akibat kejadian ini, korban ditaksir menderita kerugian Rp10 juta. Kasus pencurian ini ditangani Unit Pidana Umum Ratreskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ke informasi lain, jelang Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Oku Timur menggelar seleksi anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seleksi diikuti 113 peserta. Seleksi anggota Panwaslu Kecamatan digelar di SMK Negeri 1 Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Senin pagi. 113 peserta yang telah dinyatakan lulus administrasi mengikuti tes CAT atau Komputer Assist Test selama 2 hari hingga 14 Mei 2024. Nantinya anggota Panwaslu Kecamatan yang akan diterima berjumlah 28 orang. Mereka akan ditempatkan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Proses seleksi mendapatkan pengawasan ketat dari anggota Bawaslu Kabupaten Oku Timur. Peserta yang lulus akan mengikuti tahapan berikutnya, tes wawancara. Kita hari ini melaksanakan tes CAT untuk seleksi Panwaslu Kecamatan yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Oku Timur. Pak, untuk jumlah peserta sendiri Pak, berapa Pak jumlahnya Pak? Seluruh peserta itu 113 yang dinyatakan lulus administrasi. Itu akan mengikuti tes selama 2 hari dibagi menjadi 2 sesi. Jadi per sesi itu ada yang 27, ada yang 28, ada yang 29. Untuk peserta sendiri Pak yang bakal diterima Pak, berapa jumlahnya Pak? Yang bakal diterima 28 jam, karena kita kekurangan 28 jam.